Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk presensi cek kehadiran, silakan teman-teman di sampingnya bisa dicek apakah kalian kelas 7 ini masuk semua, apa ada yang tidak hadir untuk bagian ini. Coba dicek, masuk semua. Masuk semua apa ada yang tidak masuk? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita refresh otak terlebih dahulu agar kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan nikmat, semangat, tanpa ada beban masalah suatu apapun. Oke? Kita tepuk satu. Nanti ada jebakan di tengah-tengah. Kalian harus konsentrasi, harus memahami, harus mengikuti dengan semangat, dengan konsentrasi yang tinggi. Kita mulai. Tabur 1, tabur 2, tabur 3, 2. Alhamdulillah kalian sudah bisa konsentrasi dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mengulas pembelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat untuk minggu kemarin kita belajar tentang apa? Rukun Islam. Kita ulas kembali ya. Rukun Islam kemarin ada berapa? 5. Sebutkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, haji bila mampu. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian kita lanjut untuk pembelajaran hari ini, karena pembelajaran yang kemarin kalian sudah saya menganggap bisa ya, masih paham, masih ingat tentang rukun Islam. Untuk pembelajaran materi kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang rukun iman. Karena kenapa kita kok belajar tentang rukun iman? Karena kita sebagai umat Islam, generasi Islam, kita harus bisa memahami pokok-pokok dalam memeluk agama Islam. Kalau kita sebagai umat Islam tapi tidak memahami tentang pokok-pokok agama Islam, sama saja kita itu kurang baik, kurang efektif. Masa umat Islam gak paham ambilan pokok-pokok lalu percaya ambilan agama yang dipeluknya. Jadi nanti kalian mengeluarkan LKS-nya dan mengeluarkan buku, kalian catat. Agar apa? Agar kalian nanti bisa ingat apabila kalian ditanyai bapak atau ibu atau warga, hei, nak, Akbar, rukun iman ada berapa? Kamu bisa menjawabnya. Oh iya, rukun iman ini. Iman itu artinya apa? Kalian bisa menjawab, bahkan kalian itu bisa menjelaskan sebaik mungkin dengan apa yang kalian ketahui, kalian pahami ketika kalian itu belajar di SMP Islam Turki. Ya, silakan bukunya dikeluarkan, kita catat rukun iman dan rukun Islam dan NKS-nya juga. Nanti saya jelaskan sedikit tentang rukun iman tersebut.
juga bisa melihat apa yang ada di depan proyektor ini tentang pengertian rukun iman, pilar kepercayaan kurang lebihnya. Nanti kalian pahami, kalian catat, dan nanti akan jelaskan sedikit demi sedikit tentang pengertian dari rukun iman tersebut. Rukun iman itu adalah pilar kepercayaan atau pokok. Ini pokok penting, pilar atau cagake agama. Dalam bahasa ini kita, rukun iman adalah pilarnya agama atau cagake agama. Awak diri kita semua sebagai umat Islam harus paham tentang pilar-pilar dalam agama Islam ini. Karena apa? Karena sangat penting untuk memperkuat keimanan dan juga keyakinan kita bahwasanya agama Islam itu ada, agar kita itu lebih yakin untuk memeluk agama Islam. Ini untuk yang pertama, rukun iman ada berapa ini? Ada 6. Apa saja? Yang pertama iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat, tiga iman kepada iman kepada Nabi. Terus selanjutnya iman kepada takdir, qadar dan qadar Allah. Untuk kembali lagi yang tadi kita sedikit mendeskripsikan tentang iman kepada Allah. Mungkin kenapa kita harus mempercayai dan meyakini? Saya jelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari iman. Iman adalah, bisa kalian catat apabila nanti bisa bermanfaat bagi kalian. Iman adalah kepercayaan diri atau keyakinan untuk meningkatkan keimanan. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan diri yang dibuktikan melalui kerentak apa itu jolak dalam hati ataupun ucapan dan perbuatan. Jadi kurang lebihnya itu gini iman tuh. Iman adalah kepercayaan, keyakinan yang ada dalam hati yang kalian ucapkan dan kalian lakukan melalui tindakan. Contohnya gini, kalian mempercayai, kalian mengaku bahwasanya kalian itu iman kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya bisa kalian buktikan, satu melalui keyakinan dalam hati, yang kedua bisa kalian lakukan dengan ucapan aku percaya nek Gusti Allah iku ono. Terus yang ketiga bisa kalian buktikan lagi keimanan kalian melalui perbuatan. Perbuatannya seperti apa? Saya percaya kepada Allah. Terus kepercayaan saya buktikan dengan apa? Dengan melalui menaati semua perintah-perintah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Itu sedikit gambaran pengertian tentang iman kepada Allah. Jadi kita tidak boleh ragu. Sebetulnya di dunia ini itu ada Allah enggak sih? Allah itu ada. Allah itu wujud. Allah tidak bisa terlihat oleh kita. Allah tidak bisa bertempat di mana-mana. Tapi sebetulnya Allah itu ada di mana-mana. Dan Allah itu ada, wujud, mempunyai sifat wujud ada. Terus yang kedua, kita menginjak apa itu? Pilar yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Allah menciptakan malaikat, kita, nabi, dan seterusnya. Untuk malaikat adalah roh halus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah, yang tidak pernah mengingkarnya.
Kalau manusia pasti ada yang patut, ada yang tidak patut. Karena perbedaan antara malaikat dan manusia itu, kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu, kalau manusia memiliki hawa nafsu. Jadi ketika malaikat ditugaskan untuk melaksanakan tugas, misal malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril itu melaksanakan tugasnya itu semaksimal mungkin. Aku disuruh Allah untuk menyampaikan wahyu. Tugasku ini terus, tidak kemana-mana dan tidak pernah membangkang. Kalau kalian diperintah bapak guru, pasti ada yang membangkang. Tapi kalau malaikat diperintah oleh Allah, tidak ada yang membangkang. Karena apa? Karena malaikat ini taat kepada Allah sesungguh mungkin, dan malaikat ini tidak mempunyai hawa nafsu sehingga dia itu tidak tergoda dengan godaan-godaan setan. Itu pengertian malaikat. Dan malaikat di dunia dan malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya itu ada banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui ada berapa? Coba sebutkan. 1 malaikat, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
7, 8, 9, 10. Tugas malaikat Ridwan. Tugas malaikat Mikail. Hah? Lupa. Tugas malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Itu 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Itu wajib kita ketahui adanya 10 malaikat Allah dan seterusnya. Nanti kan kita setelah mengijakan malaikat kita ulas kembali yang lebih luas penjelasan tentang malaikat-malaikat Allah. Terus berikutnya adalah kitab-kitab Allah. Kita wajib percaya kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari dan kita yakini? Berapa? Yang pertama, kitab terus Injil, terus Zabur, terus Al-Quran. Kita semua wajib meyakini, wajib mengetahui tentang 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi kita sebagai landasan umat Islam, sebagai orang Islam, kita hanya wajib untuk mempelajari, untuk lebih meningkatkan mempelajari dan memahami kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad, betul sekali. Terus kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus Taurat Nabi siapa? Nabi Musa. Terusan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipelajari kita sebagai umat Islam. Kita harus wajib mempercayai, meyakini, melakukan dengan tindakan. Tindakannya apa? Untuk kita, tindakannya kita harus mau belajar, memahami arti, makna dan bacaan dari sebuah Al-Quran tersebut. Kalau kita sebagai umat Islam tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, sama saja bohong. Aku siap. Kita bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita iman, yakin kepada rukun iman. Tapi kenapa kalau kita disuruh mengaji, disuruh belajar Al-Quran rasanya sangat berat? Karena apa? Karena kita memiliki hawa nafsu yang menjadikan kita untuk malas melaksanakan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, pilar ke 1, 2, 3. Pilar ketiga yaitu iman kepada Nabi. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mempercayai dan meyakini berapa Nabi?
25. Di antaranya ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ilyas, Ishak, Ismail, Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi kita di zaman sekarang ini kita dilahirkan di Nabi yang paling terakhir, yaitu di umat Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai generasi Islam, kita harus wajib percaya dengan 25 Nabi itu tuh. Terus kita juga harus melaksanakan dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sebenarnya Nabi Muhammad SAW diciptakan di dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kita sebagai generasi Islam harus bisa sedikit demi sedikit untuk meniru akhlak terpuji dari Rasulullah SAW. Terus Nabi termasuk adalah sebagai jembatan wahyu antara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi, dan Nabi itu menyampaikan kepada umatnya. Terus Nabi juga akan menjadi penolong dan memberi syafaat nanti kelak di yaumil kiamat. Terus kelas berikutnya pilar ke berapa tadi? Tiga. Iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai makhluk hidup yang ada di dunia ini, kita juga harus percaya. Percaya dengan apa? Dengan hari akhir ataupun hari kiamat. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikat, siapa yang menunjuk trompet? Nah, menurut trompet sangkakala itu artinya apa? Artinya dunia ini sudah dimusnahkan, sudah diberhentikan, kiamat itu sudah terjadi. Kita juga harus masih percaya tentang adanya hari kiamat itu. Bahwasanya kita hidup di dunia ini nanti akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri semua apa kehidupan di dunia ini. Kita wajib percaya dengan ini. Terus yang terakhir yaitu percaya dengan qada dan qadar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada qadar itu maksudnya gini, kita harus percaya takdir yang telah diberikan Allah untuk kita semua. Kita ditakdirkan sebagai manusia tampan, kita harus mensyukuri. Kita ditakdirkan sebagai manusia yang cantik, kita harus mensyukuri. Kita diberi kenikmatan ini, itu diberikan kecerdasan, diberikan kekurangan ini, kita harus mensyukuri. Karena itu semua adalah takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jadi saya ulas kembali pilar atau pokok-pokok dalam agama Islam. Ada rukun iman ada berapa? 6. Kita ulangi kembali. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada 3. Iman kepada 4. Iman kepada. Terus yang kelima. Terus yang terakhir. Ini kalian lebih bersemangat lagi untuk menghafalnya agar kalian itu bisa lebih paham untuk memahami pilar-pilar dalam agama Islam ini. Ayo kita lebih semangat lagi. Kita ulas kembali dari pelajaran tadi yang saya sampaikan. Kita ulangi kembali agar kita segera menghafalkan dan kita ulangi lagi. Rukun iman ada berapa? Sebutkan. 1. 2. Iman kepada 3. Iman kepada 4. Iman kepada 5. Iman kepada 6. Ini setelah itu saya coba menanyai satu persatu, apakah kalian itu semua paham enggak tentang yang saya sampaikan tadi? Oke, siap? Akbar, rukun iman ada berapa? Jawab yang keras. Sebutkan. 1. Iman kepada Allah, biasa. Terus yang kedua, iman kepada malaikat. Askar. Yang ketiga, iman kepada kita bawa api. Yang keempat, iman kepada Nabi. Terus
Siapa kamu namanya? Lanjut, yang kelima. Gimana pada? Yang keenam. Ya, alhamdulillah kalian sedikit demi sedikit bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi di awal. Mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik untuk menyampaikan sebuah materi sehingga kalian sulit untuk memahami dan mempelajarinya. Untuk pertemuan yang akan datang, semoga kita bisa tetap kembali bersemangat untuk menuntut ilmu di sekolahan SMP Islam Terwolu yang tercinta ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.